Halo, welcome to my channel Gazan Jirisa with me Gazan. So, this time aku bakal bahas tentang segitiga pada plastik. Ya, mungkin kalian tahu ya segitiga pada plastik biasanya pada plastik ya. Kebanyakan itu di wadah makanan, botol makanan, ya kan Tupperware. Jangan lupa jangan dihilangin ya kalau dikenain Mbak ya. Dan juga apa ya? Pokoknya bahan-bahan yang terbuat dari plastik deh, perabotan rumah tangga, mainan anak-anak, ya pokoknya mainan. Ya kan udah banyak tuh mainan-mainan yang pakai plastik. Nah, jadinya aku bakal bahas arti dari segitiga. Yang kalian lihat tuh biasanya tuh ada segitiga-segitiganya, tapi nggak semua plastik itu ada segitiganya ya. Biasanya ada segitiganya. Nah, itu artinya apaan sih? Biasanya ada satu, 2, 3, 4, 5, 6, nyampe 7 malah. Oke, jadinya aku bakal kasih tahu arti dari simbol semua itu ya. Oke, jadinya yang pertama, langsung aja yang pertama ya, yang segitiga pertama atau segitiga yang satu. Nah, ini aku kasih fotonya nih. Ada yang tulisannya PET, ada yang juga tulisannya PETE ya, bukan pet peliharaan ataupun pete. Beda. Oke, lanjut. Jadinya di yang apa namanya yang di angka satu ini maksudnya itu artinya itu ya dia cuma sekali dia bisanya cuma sekali pakai, ya nggak boleh dipakai dua kali, udah gitu doang. Dan artinya PET sama PT ini artinya apa lah, aku nggak tahu cuy. Nah, jadinya artinya itu adalah kepanjangannya itu maksudnya PTE itu artinya singkatan, jadi kepanjangannya itu adalah polyethylene, iya bukan sih, polyethylene tereftalat ya. Namanya polyethylene tereftalat. Ya, kayak gitu. Jadinya, kalau polyethylene tereftalat ini ya nggak bisa digunakan dua kali ya. Kalau udah dipakein ada makan sama minuman udah nggak boleh pakai dua kali, soalnya dia resikonya pertumbuhan bakteri ya, bahaya pertumbuhan bakteri cuy. Tapi dia masih bisa didaur ulang dengan mudah. Dan lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu HDPE atau High Density Polyethylene, ya itu. Jadinya high density HD polyethylene PE ya. Jadinya kalau disingkat jadi HDPE. Pocket Edition. Bukan Pocket Edition ya. Jadinya aku langsung lanjut aja. Jadinya angka 2 ini berarti plastik ini nggak bisa dipakai dua kali juga. Iya, sama. Jadinya plastik yang kayak gini tuh biasanya ditemuin di botol susu, ya botol sampo, ya pokoknya agak tebel-tebel gitulah plastiknya kayak nomor satu. Kalau yang nomor satu itu biasanya ditemukan pada kayak plastik botol air mineral, wadah makanan yang di pinggir jalan yang kayak street food gitu ya kan, yang plastiknya agak gampang rusak gitu, tahu kan pasti. Kalau nggak tahu parah ya, pokoknya kayak gitulah. Dan ya jadinya HDP ini plastik yang sering didaur ulang dan dianggap sebagai salah satu plastik yang paling aman cuy, aman. Nah, jadinya plastik HDPE ini tanpa pakai dan tidak terurai ketika terkena matahari, ya, terkena paparan sinar matahari maksudnya, dan pemanasan dan pembukaan ekstrim. Makanya dia biasanya dipakai untuk oli ya. Botol oli biasanya ya. Dan apa namanya HDPE juga biasanya dibuat untuk kursi, meja dan perabotan lainnya. Tapi walaupun aman, tetap aja dia kalau untuk makanan sama minuman harus dipakai satu kali. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3, nih dia fotonya nih, pam. Yang nomor 3 itu PVC, polyvinyl klorida. Polyvinyl PV, kloridanya C. Nah, jadinya arti dari yang segitiga tiga ini ya, yang segitiga tangannya tiga itu artinya adalah plastik lunak dan fleksibel dan tidak boleh dua kali dipakai juga. Jadi cuma bolehnya satu kali pakai untuk makanan ya. Jadinya PVC ini tidak boleh digunakan kembali untuk aplikasi makanan atau minuman ya, apalagi penggunaan anak-anak. Jadinya soalnya PVC ini dijuluki plastik beracun cuy ya, karena dia mengandung banyak racun yang dapat larut selama hidupnya. Jadinya di dalam plastik ini mengandung kandungan DH atau detail hidrosilamin. Mudah-mudahan aku nggak salah bilang. Jadinya zat itu bereaksi ketika bersentuhan langsung dengan makanan. Jadinya reaksi ini bisa berbahaya bagi kesehatan ginjal kalian dan hati. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu LDPE atau biasa disebut lawan jenisnya, lawannya si 2 ya, lawan 2. Kalau 2 HDPE, kalau yang 4 LDPE ya. Ini fotonya nih. Bam.
Nah, jadinya yang LDP ini, nah yang LDP ini artinya itu low density polyethylene. Jadinya kalau yang HDP tadi high density polyethylene, kalau ini low density polyethylene. Apa bedanya high density sama low density polyethylene? Nah, jadinya ya jelas ya. Kalau yang nomor 4 low, kalau yang nomor 2 high. Jadinya kalau yang nomor 2 high density atau densitas tinggi, kalau kalau yang nomor kalau yang nomor 2 high density atau densitas tinggi, kalau nomor 4 adalah low density atau densitas tinggi. Kayak gitu. Jadinya apa bedanya dia sama LDPE? Kalau LDPE ini biasanya buat tas belanja supermarket, botol biasa yang bisa diremas, dan juga plastik untuk makanan beku ya, frozen food ya, sama roti biasanya ya. Jadinya plastik ini dapat digunakan ya sebagian toko di supermarket ya, itulah pokoknya. Tapi di daerah aku Jakarta sama Bogor udah dilarang ya pakai plastik kayak gitu lagi. Kalau di supermarket udah tanggal berapa ya pas itu ya. Pokoknya udah dilarang. Jadi aku kalau masuk ke supermarket harus bawa tas sendiri, tapi kalau di warung enggak ya. Iya kayak gitu. Jadinya plastik LDPE ini dianggap kurang beracun dibandingkan plastik lainnya dan relatif aman untuk digunakan. Produk yang dibuat dengan plastik LDPE dapat digunakan kembali dengan jangka waktu pendek, cuma jangka pendek doang ya, nggak berkali-kali gitu. Nah, tapi tidak selalu dapat didaur ulang karena susah dihancurkan. Nah, makanya tadi dibuat peraturannya ya, biar soalnya susah didaur ulang, jadinya yang ada banyakin sampah dong. Oke, jadi lanjut ke nomor 5 yang biasa ditemukan di Tupperware ya, yaitu angka 5. Angka 5 itu PP ya, tulisannya polipropilen. Nah, polipropilen ini banyak ditemukan di Tupperware karena dia bisa digunakan berkali-kali ya. Jadinya di dalam jadinya segitiga 5 ini mengindikasikan ya barang tersebut itu adalah polipropilen, dan juga ini biasanya plastik terbaik untuk makanan dan minuman. Dia udah tangguh dan ringan, kualitas tahan panas yang sangat baik, dan plastik ini digunakan sebagai penghalang kelembaban minyak dan bahan kimia, dan simbol ini kerap tertulis pada wadah dan botol yang aman digunakan berkali-kali. Ya, berkali-kali cuy. Jadinya plastik ini juga mudah didaur ulang. Oke, tapi jangan pernah buang-buang Tupperware, itu bahaya. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6 yaitu PS. Bukan PS5, PS. Bukan juga PS4. Oke, jadinya PS-nya itu yang kayak gini nih, PAM. Nah, PS yaitu polistiren ya. Jadinya polistiren ini adalah plastik yang mudah, ringan, ya murah, ringan, mudah dibawa-bawa ya, mudah dibentuk dan mudah dibawa-bawa. Ya misalnya itu kayak sendok dan piring ya, sendok dan piring yang styrofoam ya, pokoknya pembungkus makanan, karton telur, sama garpu piknik yang plastik. Nah, karena secara struktural yang lemah dan sangat ringan, polistiren ini mudah putus dan mudah tersebar ke seluruh lingkungan alami. Dan pantai di seluruh dunia memiliki serpian-serpian dari polistiren. Nah, makanya kalian jangan buang sampah sembarangan, apalagi kalau lagi di pantai ya. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi kalau kalian habis makan makanan yang pakai styrofoam, jangan buang langsung ke laut, cuy. Buangnya ke tempat sampah, oke? Oke, kayak gitu. Jadinya, aku bakal kasih tahu gunanya ini untuk apaan. Kalau yang nomor 6, kalau penggunaan plastik ini tidak disarankan untuk makanan dan minuman karena polistiren ini bisa melepaskan stiren. Kalian tahu apa itu stiren? Ya, bagian dari polistiren. Jadinya, stiren ini bersifat karsinogen atau penyebab kanker yang berbahaya kalau kena panas ya. Jadinya kalau styrofoam itu kena panas, dia melepaskan stiren yang bersifat karsinogen atau penyebab kanker. Itu bisa menempel ke makanan kalian dan berbahaya. Jadinya polistiren harus dihindarkan sedapat mungkin. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ini ada 3 nama. Jadinya ada SAN, ada ABS, ada PC. Bukan personal komputer ya. Jadinya ada SAN, ada ABS, ada PC. Jadinya kalau SAN ini adalah stiren acrylonitrile, mudah-mudahan aku nggak salah bilang. Dan ABS kepanjangannya acrylonitrile A, habis itu butadiene itu pakai B, bukan betadine. Dan stiren itu S. Jadinya ABS. Nah, habis itu yang ketiga adalah PC, polikarbonat. Ya,
habis itu C-nya karbonat, bukan personal komputer. Jadinya biasanya produk dengan simbolnya akan mencantumkan SAN, ABS, sama PC, ya. Biasanya nomor 7 itu ada 3 kayak gitu. Sebenarnya nomor 7 ini paling beda plastiknya sama yang 1 sampai 6 ya. Jadinya dia dibilang odor atau lainnya ada kalau pakai bahasa Inggris kayak gitu. San ini biasanya ditemukan di termos, piring makanan ya, sikat gigi dan mangkuk mixer ya, pokoknya agak tebel-tebel gitulah plastiknya ya. Kalau ABS biasanya ditemukan di wadah makanan, minuman dan mainan anak-anak dan pipa. Seriusan, pipa. Nah, habis itu yang ketiga adalah PC yang bisa ditemukan beberapa botol bayi. Tapi kalau penggunaan PC itu tidak disarankan ya, soalnya dia bisa menghasilkan zat yang bernama BPA ya. Makanya kalau kalian beli botol, usahakan ada tulisannya BPA free, oke? Jadinya kayaknya segitu aja ya videoku kali ini ya. Jangan lupa like. Kalau kalian aku ada salah bilang, kalian dislike aja dulu. Habis itu kalian langsung komen, apa salahnya aku? Ada salah bilang kah? Salah kata kah atau salah materi kah? Nah, langsung aja komen. Tapi kalau kalian dislike doang tapi habis itu langsung tinggalin videonya, ya itu parah sih, nggak boleh. Nah, kalau like ya kalau kalian suka dan dapat ilmu baru dari channel aku ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar channel ini juga makin rame, yang makin tahu juga ilmunya, info-info yang aku kasih tahu ini. Dan juga jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian tahu info-info terbaru dari Gazan Girisa. So, this is for the bentar. Oke, so this is what if kok aku lupa closingnya aku dah. Oke. So this is what if for this time and see you in the next video. Bye.